قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita melanjutkan pembahasan Aisarut Tafasir, tafsir Al-Aisar di surat An-Nisa. Kita mulai dari ayat 29 sampai ayat 33 biiznillah ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. قال الله عز وجل Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alladzina shadaqullaha war rasul, yang mempercayai Allah dan Rasulnya. Di sini ada larangan dari Allah dalam seruan ini, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta-harta sebagian kalian, harta-harta kalian, yaitu antar kalian, yaitu harta-harta saudara kalian, bil batil, dengan cara yang batil, yaitu bi ghairi haqq, dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak diperbolehkan memakannya. Ini larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Aklul amwal bil batil itu bisa dengan bi ghairi iwadin mubah atau bi ghairi tibi nafsin, tanpa adanya timbal balik yang diperbolehkan. Memakan harta orang
tanpa timbal balik yang diperbolehkan seperti berdagang misalnya. Au tibi nafsin, atau memakan harta orang lain tidak dari tibi nafsnya, tibi nafs maliknya, yaitu kerelaan jiwa. Tanpa kerelaan jiwa pemilik harta tersebut, maka tidak boleh. Jadi kerelaan jiwa berarti seperti apa? Donasi atau sedekah. Ya, kalau orang itu memberi kita, baru kita boleh memakannya atau memanfaatkannya karena dia rela untuk kita konsumsi hartanya atau makanannya atau semisalnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengecualikan dari memakan harta illa an takuna tijaratan an taradhim minkum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kecuali kalau misalnya harta tersebut berasal dari tijarah, perdagangan. Harta tersebut dari perdagangan an taradhim minkum, yang berdasarkan dari apa? Taradhi, saling meridai di antara kalian. Maka kalau hasil dari perdagangan, fala ba'sa, tidak ada masalah untuk kita manfaatkan timbal baliknya. Ayat ini menunjukkan akan diperbolehkannya tijarah atau perdagangan. Bolehnya berdagang dan memanfaatkan harta dari perdagangan. Bahkan dalam beberapa hadis menunjukkan harta tersebut harta yang berkah karena halal. Dan karena perdagangan termasuk hal yang masyru', yang disyariatkan. Baik, kemudian kata Rabb kita Azza wa Jal, wala taqtulu anfusakum. Janganlah kalian bunuh diri-diri kalian. Jangan kalian cabut roh sebagian dari kalian. Yaitu jangan membunuh orang lain dan jangan membunuh diri sendiri. Wala taqtulu anfusakum. Makanya dikatakan nahi di sini, larangan qatlun nafs di sini syamil liqatlil insani nafsahu wa qatlihi akhahul muslim. Larangan ini mencakup untuk dua kasus. Larangan wala taqtulu anfusakum mencakup dua kasus. Yaitu kasus pertama, qatlul insani nafsah, yaitu manusia membunuh dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Karena ada ancaman siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka dia akan dibangkitkan dengan cara bagaimana dia membunuh diri itu. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kasus pertama qatlul insan nafsah. Seseorang membunuh dirinya sendiri. Sesulit apapun hidup, maka percaya kepada Allah, athiqah billah, tawakal bersama Allah Subhanahu wa taala agar kita kuat. Jangan sampai terjadi qatlun nafs, bunuh diri, naudzubillah. Kemudian wa qatlihi akhahu al-muslim, dan membunuh saudaranya yang muslim. Dua hal tersebut masuk ke dalam larangan wala taqtulu anfusakum. Lianna al-muslimina ka jismin wahidin. Karena orang-orang muslim itu seperti satu jasad. Falladhi yaqtulu musliman minhum ka'annama qatala nafsah. Maka orang yang membunuh seorang muslim dari kalangan muslimin, maka seolah-olah dia sedang membunuh dirinya sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan dan sebab mengapa diharamkan membunuh diri sendiri dan membunuh muslim lain. Karena kata Allah, innallaha kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang terhadap kalian. Kalau tadi larangan ini untuk kasus bunuh diri, jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Kemudian illatnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala sayang sama kalian. Ini sebagai tasliyah dan hiburan dan pendongkrak semangat untuk orang yang sedang putus asa. Ada yang kepikiran kemudian untuk membunuh dirinya sendiri.
Maka wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian bunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Penyayang terhadap kalian. Maka orang-orang yang putus asa itu harus kemudian mengenal bahwa saya di antara nama Allah Rahim. Allah Ta'ala menyayanginya. Sehingga jangan putus asa. Juga larangan membunuh saudaranya yang semuslim, seislam. Karena Allah Ta'ala menyayangi kalian semua, wahai muslimin. Maka wajib atas kalian saling menyayangi satu sama lain. Taib. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jal di ayat ke-30 dari surah An-Nisa, وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا. Barang siapa yang melakukan hal tersebut, yaitu dua hal tadi, yaitu memakan harta saudara kita dengan cara yang batil, atau membunuh jiwa yang tak berhak dibunuh, diri sendiri maupun orang lain. Siapa yang yaf'al dzalika, melakukan hal tersebut, udwanan wa zulma. Udwan yaitu dengan adanya kesengajaan, karena permusuhan, kesengajaan karena adanya permusuhan. Jadi udwan di sini maknanya adalah lam yakun sahwan wala khata', yaitu bukan karena lupa atau lalai, bukan, sengaja. Jadi udwan di sini maksudnya bil amd, yaitu dengan kesengajaan. Yang melakukan yaitu makan harta yang haram atau membunuh jiwa dengan sengaja, au zulman, atau secara zalim, bukan secara hak, seperti qisas misalnya. Nah, itu hak, tapi ini karena memang zalim, melampaui batas sehingga membunuh baik diri sendiri maupun orang lain, memungut harta yang haram secara zalim, sengaja dan tanpa hak. Maka siapa yang melakukan hal seperti itu, fasawfa nuslihi nara, maka akan kami panggang dia dengan api neraka. A'udzubillah min dzalik. Maka ancaman aklul mal bil batil, makan harta yang haram dengan sengaja dan tanpa hak, ya, maka apa? Maka ancamannya apa? Yaitu dipanggang dengan api neraka, dimasukkan ke neraka. Dan begitu juga dengan ancaman membunuh jiwa yang tak berhak dibunuh. Maka balasannya adalah fasawfa nuslihi nara. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Dan hal tersebut mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mudah bagi Allah? Yaitu mudah bagi Allah untuk memasukkan siapapun ke neraka. Karena sempurnanya kemahakuasaan Allah Ta'ala. Maka orang yang terancam dengan azab seperti ini, itu tidak akan bisa membentengi dirinya, menghalangi diri dari azab Allah. Kalau sudah Allah Ta'ala masukkan dia ke neraka, maka orang ini tidak akan bisa mengelak, kecuali kalau Allah Ta'ala kembalikan dia ke zona aman. Ya, jadi semua tergantung pada Allah Ta'ala. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Jadi hati-hati jemaah, ikhwan. Ketahuilah bahwasanya apa yang Allah janjikan itu mudah sekali Allah tunaikan, ya. Apa yang Allah janjikan itu mudah sekali Allah tunaikan, baik janji baik maupun ancaman. Baik janji baik maupun ancaman. Kalau misalnya janji ancaman saja mudah bagi Allah, maka apalah lagi janji baik, karena pada asalnya adalah Allah Ta'ala Thayyibun. Allah Ta'ala maha baik, Rahim, maha merahmati. Kemudian kata Rabb kita Azza wa Jal, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima.
jika kalian tajtanibu kabair, kalian menjauhi al-kabair. Al-kabair lawan dari as-saghair. Al-kabirah, al-kabair jama' dari kabirah, yang maksudnya adalah dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar. Pengertian dosa besar adalah ma tawa'adallahu wa rasuluhu 'alaiha. Apa yang Allah Ta'ala ancam atasnya, apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya ancam atasnya. Au la'anallahu wa rasuluhu fa'ilaha, atau apa yang Allah dan Rasulnya laknat pelakunya. Apa yang Allah ancam, apa yang Allah dan Rasulnya ancam, apa yang Allah dan Rasulnya laknat pelakunya. Au syuri'a laha haddun yuqamu ala sahibiha, atau apa yang ditegakkan hukum had terhadap pelakunya. Sebenarnya masih ada tambahan definisi di kitab-kitab lain, tapi kita cukup 3 hal tersebut. Itu apa yang Allah dan Rasulnya ancam terhadapnya, apa yang Allah dan Rasulnya laknat terhadap pelakunya, dan apa yang disyariatkan atas pelakunya hukum had. Apa yang Allah Ta'ala ancam, ya, apa yang Allah Ta'ala ancam, Allah Ta'ala dan Rasulnya ancam, ya apa coba contohnya, yaitu isbal misalnya. Maka isbal termasuk di antara dosa-dosa besar. Waalaikumsalam. Isbal termasuk di antara dosa-dosa besar. Fadhil. Ya. Kemudian au la'anallahu wa rasuluhu fa'ilaha. Lihat sini. Allah dan Rasulnya melaknat pelaku dari dosa besar tersebut. Jadi apa yang dilaknat maka itu adalah dosa besar. Atau pelakunya dilaknat. Contohnya misalnya Rasulullah SAW melaknat ar-rashi wal murtashi. Orang yang rashi, yaitu menyogok, dan yang disogok dilaknat oleh Rasulullah SAW. Maka menyogok atau disogok, menerima sogokan, itu semua adalah kabirah minal kabair, termasuk dosa besar. Iya. Hanya saja sebagian dari fuqaha, ya, sebagian dari fuqaha merinci masalah dengan kaidah bahwasanya kadangkala hukum penyogok berbeda dengan hukum yang disogok. Ya. Jadi penyogok itu kadangkala dimaafkan, sementara yang disogok tidak. Paham nggak maksudnya, kawan? Ya, antum paham lah kalau antum sudah pernah buat SIM atau semisalnya, paham antum. Iya. Ketika penyogok ini dia mau nggak mau ya terpaksa ya, dan kalau nggak nyogok sesuatu bakal banyak kesulitan dan kewajiban yang terbengkalai. Kalau misalnya antum bikin SIM motor, kemudian kalau pakai jalur normal maka harus melalui tempuhan tes zigzag dengan motor Vario misalnya. Ya. Kalau misalnya kaki nginjek tanah dikit, pekan depan. Mengulang pekan depan. Dan itu hanya di hari Jumat misalnya. Sementara antum khatib Jumat. Gimana coba? Dan itu hanya hari Jumat. Pekan depan baru nyentuh tanah dikit. Disitulah antum berandai-andai menjadi kuntilanak supaya nggak nyentuh tanah. Maka yang seperti ini mau nggak mau, khalas. Anda bukan berarti menganjurkan, tapi di beberapa kota memang seperti itu keadaannya, sulit. Ya, mobilitas tinggi dan juga akan banyak kewajiban yang terbengkalai gara-gara hal tersebut. Sementara kita membutuhkan hak surat izin mengemudi gitu. Kemudian itu rasyid dan murtasyid dilaknat, dikecualikan hal yang tadi. Kemudian kalau misalnya disyariatkan adalah hukum had terhadap pelakunya, seperti pencurian, zina dan semisalnya, maka itu semua termasuk kabair adz-dzunub. In tajtanibu kabaira ma tunhauna an, kalau misalnya kalian menghindari, menjauhi
dosa-dosa besar yang dilarang terhadap kalian, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami akan nughatti wa nastur, kami akan menutup dosa-dosa kecil kalian. Jadi menghindari dosa besar itu menjadi sebab dosa kecil terampuni. Tanpa antum minta apa-apa pada Allah, dosa kecil terampuni. Wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan engkau ke dalam tempat yang mulia, yaitu jannah. Ayat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Janganlah kalian mengandai-andaikan untuk mendapatkan apa yang Allah taala utamakan sebagian dari kalian kepada sebagian dari kalian. Jangan kalian bertamanni, yaitu mengandai-andai, berandai supaya bisa mendapatkan apa yang Allah Ta'ala berikan dari keutamaan kepada teman-teman kalian, saudara kalian. Ini ada hikayat yang dijadikan oleh sebagian ulama sebagai sababun nuzul. Namun entah ini sahih atau tidak oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengatakan sah am lam yasah am lam yasah am lam yasih. Entah ini sahih atau tidak. Bahwasanya Ummu Salamah suatu ketika berkata, "Laitana kunna rijalan fajahadna wa kana lana mithlu ajri rijal. Fa inna Allaha sami'un alim." Aduh, coba kalau misalnya kami ini, kata Ummu Salamah, coba kalau misalnya kami ini perempuan, kami ini laki-laki. Kemudian kami bisa berjihad. Sehingga kami mendapatkan pahala seperti pahala para pria yang bisa berjihad. Sebenarnya perempuan tidak disyariatkan berjihad. Maksudnya jihad di medan perang. Itu kata Ummu Salamah. Di sini apa? Mengandai-andai seandainya keutamaan yang ada pada laki-laki itu juga bisa direngkuh oleh para perempuan. Ya, ibaratnya kalau sekarang mungkin sebagian perempuan berandai-andai, sekiranya kita itu laki-laki, kita bakal sholat berjamaah nih nanti 5 waktu. Dapat pahala yang besar. Gitu kan? Nah, pengandai-andaian ini kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Jangan kalian mengandai-andaikan sesuatu yang sudah Allah taala utamakan pada sebagian dari kalian. Dan ini sebenarnya umum ayat ini. Ini umum, tapi kemudian Allah taala alihkan ke masalah rijal dan nisa. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabn. Bagi laki-laki itu udah ada hissah dan bagiannya. Udah ada bagian dan nasibnya dari pahala, dan juga ada bagian dari hukuman sesuai dengan ketaatan dan kemaksiatannya. Ya, perempuan juga begitu. Ada hukum-hukum yang mustarak antara laki-laki dan perempuan, seperti wajibnya salat, wajibnya puasa. Tapi ada hukum-hukum yang masing-masing. Seperti salat di waktu haid, tidak bisa untuk perempuan, tidak boleh dan tidak diqadha. Atau puasa untuk perempuan yang haid, itu juga dikecualikan nasibnya. Dan itu harus diqadha. Semua ada bagiannya. Semua ada bagiannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan cemburu dengan nasib yang Allah Ta'ala berikan kepada masing-masing pihak. Kalau misalnya perempuan misal mengatakan hal seperti itu, coba kalau kita laki-laki, kita bisa gini, bisa gitu, gitu kan. Maka coba berpikir dari kalimat tersebut. Kalau memang begitu misalnya disamakan dengan laki-laki, kalian akan kerepotan, wahai nisa. Pasti kerepotan. Coba kalau misalnya perempuan juga diwajibkan salat berjamaah 5 waktu. Kaif? Dalam masa hamil misalnya. Apalagi masa menyusui misalnya. Punya balita, kembar lagi anaknya. Kemudian terdengar azan, wajib atasnya untuk salat berjamaah di masjid. Kira-kira repot gak? Repot ya putra ya. Kemudian antum yang menggantikan peran istri antum. Gak bisa. Gak bisa. Semua memiliki nasibnya masing-masing. Dan juga perempuan juga jangan mengatakan, pahala kita sedikit karena sholat kita di rumah. Enggak. Kalau kata Nabi SAW, sholatnya perempuan di
kamarnya lebih afdol daripada di ruang tamunya, ruang keluarga. Salatnya di ruang khusus yang terpencil lebih afdol daripada salatnya di kamarnya. Artinya semakin tersembunyi perempuan dalam salat itu maka semakin afdol. Nah, yang perlu dipahami di sini adalah ya, justru perempuan bisa mendapat kalau misalnya mengikuti sunnah ini, meniatkan dengan sunnah ini, dia mendapatkan nasib dan haknya dari pahala seperti rijal yang ke masjid. Seperti rijal yang ke masjid. Dan pahala tersebut Allah Ta'ala rahasiakan. Yakin deh. Allah Ta'ala maha adil kok. Maha adil. Maha adil. Ya, yang laki-laki misalnya ke masjid, setiap langkahnya itu ada nilai pahala dan pengangkatan derajat, penghapusan dosa. Betul. Perempuan nggak perlu apa? Nggak perlu melangkahkan kaki jauh-jauh ke masjid. Tapi perempuan ini dengan sabarnya dia mendapatkan pahala yang semisal dengan itu yang Allah Ta'ala sembunyikan, mungkin tidak diberitahukan dalam hadis Nabi SAW. Tapi kan Nabi mengatakan rumah mereka lebih afdal buat mereka. Sementara laki-laki lebih afdal di masjid. Dan masing-masing punya pahala sendiri-sendiri. Iya. Begitu. Kemudian was'alullaha min fadlih. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala keutamaan, fadilah dari fadl dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita mendapatkan saudara kita, teman kita ternyata lebih afdal dari beragam sisi, dari ilmu misalnya, atau dari amalnya, dari sedekahnya dia lebih banyak, kita boleh ghibtah, yaitu berandai kalau kita seperti dia, taib boleh. Tetapi nggak boleh kita tamani dengan apa? Dengan apa? Kayak kurang ridha dengan qismah dari Allah, pembagian dari Allah Ta'ala. Duh, coba kalau saya kayak dia, kenapa ya Allah Ta'ala tidak kasih saya ilmu seperti dia? Gitu, ini nggak bisa, nggak boleh. Melainkan Allah Ta'ala memberikan kepada kita hal yang mungkin tidak dimiliki oleh teman kita tersebut. Maka mintalah kepada Allah Ta'ala min fadlih. Keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu solusinya. Minta aja sama Allah Ta'ala keutamaan dari amalan yang bisa kita lakukan dengan sederhana ini. Inna Allah kana bikulli syai'in alima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu. Maha mengetahui segala sesuatu. Maka dikatakan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, "Faman sa'ala rabbahu wa alaha alaihi muqinan bil ijabah." Barang siapa yang meminta kepada Rabbnya dan alaha alaih. Alaha di sini maksudnya adalah terus-menerus dia melakukan doa tersebut. Dengan keadaan hatinya Pak, muqinan bil ijabah. Yaitu yakin akan dijawabnya doa. Tapi di sini kata Rasulullah SAW, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah Ta'ala dengan keadaan hati apa? Yakin akan jawaban dari Allah sebagai bentuk husnuzan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi lakukanlah doa terus menerus, yakinlah dengan jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi juga harus ingat bahwasanya jawaban Allah itu tidak mesti sesuai dengan dikte doa antum. Nggak mesti sesuai dengan diktenya. Karena kita itu sedang meminta, bukan mendikte Allah. Maka terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jawabannya, dan pasti jawaban Allah itu yang paling terbaik, yang paling baik buat kita. Maka barang siapa yang seperti itu meminta pada Allah, terus menerus minta pada Allah, dan dia yakin dengan jawaban Allah, a'tahu fayuwaffiqahu lil ityani bil asbab. Maka Allah Ta'ala akan memberi dia dan memudahkan atau memberi taufik untuk melakukan sebab-sebab terkabulnya doa. Sebab-sebabnya. Jadi dia harus usaha. Dan orang yang dia benar doanya dan dia berpotensi dijawab oleh Allah Ta'ala, Allah akan berikan arahan dan taufik agar dia itu melakukan dan menempuh faktor-faktor terwujudnya apa yang dia inginkan. Bukan semata-mata dia kemudian diam di tempat menunggu suratan takdir. Kecuali kalau dia sudah memang tidak mampu lagi gitu loh. Ya.
wa yusrif anhul mawani', dan boleh jadi kemudian Allah Ta'ala akan menghilangkan darinya halangan-halangan, dimudahkan oleh Allah. Wa yu'tiyahu bighairi sababin insya, dan bisa jadi kalau Allah berkehendak, Allah Ta'ala memberikan apa yang dia inginkan tanpa adanya sebab yang ditempuh, langsung Allah berikan, atau tanpa dia usaha, bisa aja. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi gitu. Was'alullaha min fadlih, innallaha kana bikulli syai'in alima. Kemudian kata Allah Ta'ala, likullin ja'alna mawaliya, dan di setiap pihak, baik rijal maupun nisa, laki atau perempuan, apapun posisinya di keluarga, maka kami jadikan adanya mawali. Mawali itu apa? Yaitu orang-orang yang akan mendapatkan tarikah dari warisan. Tarikah itu harta peninggalan mayit. Laki-laki maupun perempuan, siapapun itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan untuknya ahli waris. Ya, ahli waris. Dan ahli waris itu juga ada laki-laki dan perempuan. Ada laki-laki dan perempuan. Walikullin ja'alna mawaliya mimma tarakal walidani wal aqrabun. Jadi bagi laki-laki atau perempuan, kami jadikan mereka sebagai ahli waris juga dari apa yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat. Walladzina 'aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum. Dan orang-orang yang pernah kalian akadkan pada mereka, yaitu sumpah setia dengan mereka, yang disebut sebagai halif, sumpah orang yang bersumpah setia dengan kalian, ya, tapi bukan keluarga. Jadi terjadi musahafah dan juga yamin, sumpah setia dan juga saling salaman bahwa saya kata adalah kerabat, tapi secara nasab bukan. Ya mungkin sekarang tidak ada. Tapi ala kulli hal, kalau memang ada yang seperti itu, fa'atuhum nasibahum, maka berikan kepada mereka bagian dari warisan tersebut, tapi bukan dengan skema faraid, melainkan dengan apa? Satu, imma dengan wasiat dari mayit sebelum wafatnya, atau dua, kalau nggak wasiat, atau dua, kerelaan, kemajmu'an dari ahli waris untuk merelakan setelah pembagian taksimat itu, setelah pembagian, maka semua sepakat untuk merelakan apa? Ini beberapa persen sekian untuk beberapa orang yang memang sangat dekat pada kita. Tapi dengan syarat apa? Harus disepakati oleh seluruh yang mendapatkan warisan. Atau kalau misalnya nggak semua sepakat, maka tafadhol secara individual saja kasih. Secara individual. Kerelaan hati individual aja. Kasih bagiannya sendiri gitu. Beberapa aja gitu, nggak seluruhnya. Seperti itu. Fa'atuhum nasibahum. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sesungguhnya Allah Ta'ala Maha menyaksikan segala sesuatu. Ya, seperti itu ya, kawan. Untuk tafsir Al-Aisar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.